Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Abdul Rahman selaku dosen pengajar mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan Pak, saya Chandra Triyaudana, jadi mahasiswa Universitas Cyber Asia, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait tugas ujian tengah semester, yaitu mempresentasikan terkait eh, kebijakan-kebijakan yang dapat menyelamatkan Indonesia dari kondisi middle income trap. Middle income trap itu sendiri merupakan kondisi di mana sebuah negara berhasil mencapai status pendapatan menengah tapi stuck di sana dan tidak bisa naik kelas menjadi negara maju. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh dua ekonom Bank Dunia pada tahun 2007 tentang pertumbuhan ekonomi Asia Timur. Mereka mengamati bahwasannya banyak negara berkembang yang tumbuh pesat di awal, tapi kemudian pertumbuhannya melambat. Pada saat ini, posisi Indonesia itu memiliki PDB per kapita sekitar 75 juta per tahun. Untuk mencapai Indonesia emas itu sendiri, Indonesia perlu pada posisi PDB per kapita sekitar 450 juta per tahun. Indonesia harus tumbuh rata-rata sekitar 6% per tahun secara konsisten selama 2 dekade ke depan. Selanjutnya, yaitu pendapat saya agar Indonesia tidak berada dalam kondisi middle income trap, yaitu saya akan menjelaskan 3 kebijakan di sini. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, yang merupakan cara pemerintah untuk menggunakan pendapatannya dan pengeluarannya untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal yang pertama yaitu merealokasikan subsidi BBM ke investasi yang lebih produktif. Jadi selama bertahun-tahun Indonesia menghabiskan ratusan triliun rupiah per tahun hanya untuk subsidi bahan bakar minyak. Secara konsep mungkin subsidi ini bertujuan membantu rakyat miskin, tapi pada kenyataannya subsidi ini justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah atas yang memang memiliki kendaraan. Bayangkan saja jika sebagian besar anggaran tersebut dialihkan ke pendidikan maupun infrastruktur, mungkin dampaknya akan jauh lebih merata dan efeknya juga akan dirasakan selama puluhan tahun ke depan. Anu, namun ini bukan berarti subsidi ini harus dihapus sepenuhnya, tapi perlu dirancang ulang agar lebih tepat sasaran. Kebijakan fiskal yang kedua yaitu dengan reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak. Tax ratio Indonesia, yaitu perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB, itu hanya sekitar 10-11% dari PDB. Ini jauh di bawah rata-rata negara maju yang mencapai 34%. Bahkan negara-negara berkembang yang statusnya sama dengan Indonesia itu sudah di angka 15-20%. Konsekuensinya sederhana, pemerintah tidak punya amunisi yang cukup untuk berinvestasi besar-besaran di infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. Untuk meningkatkan tax ratio itu sendiri perlu dilakukan perluasan basis pajak, khususnya dari sektor ekonomi digital yang mungkin selama ini banyak yang lolos dari kewajiban perpajakan. Selain itu juga digitalisasi sistem perpajakan perlu dilakukan untuk menutup celah penghindaran pajak. Dengan basis pajak yang lebih luas dan sistem yang lebih efisien, pemerintah mungkin bisa membiayai pembangunan tanpa harus bergantung pada utang. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan moneter.
yaitu merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang pertama yaitu stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Bank Indonesia sendiri memiliki tugas utama yaitu menjaga inflasi di kisaran 1,5 sampai dengan 3,5% per tahun. Kenapa angka ini begitu penting? Karena inflasi adalah pajak tersembunyi yang paling merata. Jadi saat inflasi tinggi, daya beli semua orang turun, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Inflasi yang rendah dan stabil akan menciptakan kepastian bagi dunia usaha. Selanjutnya, kebijakan yang kedua yaitu suku bunga yang pro terhadap pertumbuhan akan tetapi tetap terukur. Suku bunga acuan ini seperti halnya remote control dalam perekonomian, yaitu ketika BI menurunkan suku bunga acuan, biaya pinjaman akan menjadi lebih murah sehingga lebih banyak kredit yang mengalir contohnya ke sektor UMKM. Namun di samping itu ada trade-off yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Ketika suku bunga Indonesia itu turun, tapi suku bunga global, terutama di Amerika Serikat, itu masih tinggi, investor asing cenderung akan memindahkan dananya keluar Indonesia karena imbal hasilnya lebih menarik di luar sana. Ini disebut juga sebagai capital outflow yang bisa melemahkan nilai tukar rupiah. Selanjutnya yaitu kebijakan utang luar negeri. Eh, jadi pada dasarnya utang bukan sesuatu yang selalu buruk ya. Seperti seorang pengusaha, jadi seorang pengusaha yang meminjam modal di bank untuk membeli mesin produksi dan menghasilkan untung yang berlipat. Utang yang digunakan dengan bijak bisa mempercepat pembangunan. Kebijakan utang luar negeri yang pertama yaitu dengan mempertahankan rasio utang di zona aman. Rasio utang pemerintah terhadap PDB di Indonesia saat ini sekitar 30%. Masih di bawah batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60%. Ini merupakan kabar baik, tapi perlu dijaga agar tidak terus merangkak naik. Prinsip utamanya adalah utang hanya boleh digunakan untuk membiayai belanja modal yang sifatnya produktif, seperti contohnya ya, membangun infrastruktur, mengembangkan SDM, dan mengembangkan teknologi. Sedangkan utang itu nggak boleh digunakan untuk membiayai belanja yang rutin seperti gaji pegawai atau operasional sehari-hari. Mengapa? Karena belanja modal akan menciptakan aset yang nilainya bisa lebih besar dari cicilan utangnya, sementara untuk belanja yang rutin itu tidak. Yang kedua yaitu dengan memprioritaskan utang bilateral dan multilateral. Pada dasarnya tidak semua utang itu sama. Utang dari lembaga multilateral seperti Asian Development Bank, World Bank, dan seterusnya mungkin biasanya datang dengan kondisi yang jauh lebih menguntungkan. Bunganya rendah, biasanya antara 1 hingga 3%, dan tenornya juga panjang 20 hingga 40%. Ini tidak akan membebani keuangan negara dalam jangka pendek. Yang sering kita luput juga yaitu biasanya disertai dengan technical assistance, yaitu bantuan teknis seperti konsultan, pelatihan, dan transfer pengetahuan. Uh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.